Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 3. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama adalah alat bajak tradisional yang berguna untuk mengolah tanah sawah. Gambar kedua adalah mesin bajak modern. Gunanya sama juga untuk mengolah tanah sawah. Gambar ketiga bernama mesin ketik yang berguna membuat dokumen. Gambar keempat bernama laptop, kegunaannya untuk membuat dokumen dan mengolah data. Gambar kelima adalah setrika arang yang gunanya untuk merapikan baju dan menghilangkan kerutan di pakaian. Gambar keenam yaitu setrika modern, gunanya sama juga untuk merapikan baju dan menghilangkan kerutan di pakaian. Nomor 7 adalah telepon yang berguna untuk sarana komunikasi. Gambar ke-8 yang terakhir adalah handphone atau smartphone. Gunanya yaitu untuk berkomunikasi dan media hiburan atau entertainment. Seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, lebih canggih dan modern. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil modernisasi. Apa sih modernisasi itu? Untuk mengetahuinya, coba kalian simak teks berikut ya. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi tetapi bersifat masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Para ahli menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat juga ciri masyarakat modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya pengguna teknologi membuat masyarakat menyesuaikan dengan cepat juga. Anak-anak, tahukah kalian, masyarakat modern juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Kehidupan masyarakat modern yang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang membuat mereka dengan cepat dan sigap dapat memanfaatkannya untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya, coba kalian baca bacaan berikut dan pahami isinya ya. Setelah kalian membaca teks tersebut, kita bisa mengetahui hal-hal berikut ini. Cerita tersebut bertokoh utama Kak Irma yang mempunyai
sifat yang baik, cekatan, cerdas, dan berpikir cerdas. Tindakan yang dilakukannya adalah dengan mencetak si hitam yang ada di telepon genggam, lalu mencetaknya melalui printer. Kemudian, mencari informasi si hitam melalui telepon genggamnya. Nah, pendapat tentang tokoh utamanya adalah Kak Irma adalah orang yang cekatan. Ia mampu memanfaatkan telepon genggam sesuai kebutuhan dan waktu yang tepat dan sebaik mungkin. Ini adalah ciri masyarakat modern. Berikut adalah rangkuman dari teks si hitam tersebut. Kak Irma baru saja pulang sekolah. Ia mendapati adiknya yang bernama Rina menangis. Kak Irma segera menanyakan sebab Rina menangis. Rina menangis karena tidak mendapati kucingnya yang bernama si hitam tidak ada di rumah. Dan Rina khawatir jika si hitam tidak pulang kembali. Segera Kak Irma menuju ke dalam untuk mencetak foto si hitam yang ada di telepon genggamnya melalui printer dan segera meminta Rina untuk menyebarkan foto si hitam yang sudah selesai dicetak bersama dengan teman-teman Rina. Kak Irma juga menghubungi teman-temannya untuk mencari keberadaan si hitam. Beberapa jam kemudian, telepon genggam Kak Irma berbunyi dan salah satu kenalannya memberitahukan keberadaan si hitam. Dan kenalannya tersebut akan mengantarkan si hitam pulang. Rina tentu gembira dan bersyukur karena berkat teknologi, permasalahannya terselesaikan. Aku senang membaca cerita tentang telepon genggam itu, Lani. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, alat itu sangat berguna dalam memecahkan persoalan dalam cerita itu ya. Kalau aku melihatnya agak sedikit berbeda, Siti. Kecanggihan teknologi dalam telekomunikasi dapat digunakan untuk mempersatukan banyak orang dengan cepat. Teman-teman Rina segera datang membantu ketika Rina menelponnya. Lalu, beberapa kenalan Kak Irma pun ikut serta mencari kucing yang hilang itu setelah Kak Irma menyebarkan berita kehilangan kucing melalui telepon genggamnya. Wah, benar juga ya, Lan. Kecanggihan teknologi dalam komunikasi dapat mempersatukan kita. Tapi apa sih sebenarnya makna persatuan itu? Kita cari tahu yuk. Nah, untuk mengetahui makna persatuan, coba kalian simak bacaan berikut ini ya. Setelah kalian selesai membaca teks bacaan tersebut, tentunya kalian tahu kan apa sih makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jika diterjemahkan per kata, kata Bhinneka berarti beraneka ragam. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika dapat diterapkan dan ditanamkan dalam segala kegiatan masyarakat Indonesia, terutama kepada generasi muda bangsa. Dengan itu, setiap warga negara akan memiliki rasa kepedulian, saling menghormati dan tenggang rasa terhadap warga negara yang lain karena mereka semua berada dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita karena dengan adanya persatuan dan kesatuan,
terciptanya negara yang sejahtera untuk masa depan bangsa. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan pada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.